Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Artinya, dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang soleh. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Maka Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Surat Al-Baqarah ayat 130, 131, dan 132. Dulur-dulur seiman, ayat-ayat ini merupakan sanggahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang kafir atas apa yang telah mereka buat dan hal-hal yang baru yang mereka adakan berupa kemusyrikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertentangan dengan agama Nabi Ibrahim, imam para hunafa. Karena sesungguhnya dia mengesahkan Tuhannya dan tidak menyeru kepada siapapun selain kepada Tuhannya. Dia tidak mempersekutukan Tuhannya barang sekejap pun dan membebaskan diri dari semua sesembahan selain Tuhannya, selain Rabb-Nya. Untuk membelanya ini, untuk membela agamanya ini, Nabi Ibrahim menentang semua yang disembah oleh kaumnya hingga dia membebaskan dirinya dari ayahnya yang berpihak kepada kaumnya. Nabi Ibrahim mengatakan seperti yang tersitir dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 78 dan 79, yang artinya dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Surat Al-An'am ayat 78 dan 79. Juga dalam firman Allah surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kalian sembah. Tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi taufik kepadaku. Juga dalam surat At-Taubah ayat 114 yang artinya, dan permintaan ampun Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya.
Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Juga Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 120 sampai 122 yang artinya sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang yang mempersekutukan Tuhannya, lagi mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang soleh. Surat An-Nahl ayat 120 sampai 122. Dulur-dulur seiman, mengingat alasan-alasan yang telah disebutkan di atas serta lain-lainnya hal yang semakna, maka Allah dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 130 yang artinya, dan tiada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Itu maksud daripada ayat ini adalah, dengan kata lain, dia berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri dengan memperbodohnya dan buruk dalam berpikir karena meninggalkan perkara yang hak menuju kepada perkara yang batil. Mengingat dia menyimpang dari jalan yang terpilih di dunia untuk memberikan hidayah dan bimbingan sejak dia kecil, sampai Allah mengangkatnya menjadi kekasihnya. Sedangkan dia di akhir kelak menjadi salah seorang yang soleh, lagi berbahagia. Barang siapa yang menyimpang dari jalan dan agama serta tuntunannya, lalu dia mengikuti jalan-jalan kesesatan dan kezaliman, maka perbuatan bodoh apalah yang lebih parah daripada hal tersebut? Dan perbuatan aniaya manakah yang lebih besar daripada hal tersebut? Hal ini disebutkan dalam firman Allah, yaitu surat Luqman ayat 13. Yang artinya, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar perbuatan aniaya yang besar. Dulur-dulur seiman, Abul Aliyah dan Qatadah mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Yahudi karena mereka membuat-buat jalan yang bukan dari sisi Allah, dan mereka bertentangan dengan agama Nabi Ibrahim dalam hal-hal yang mereka buat-buat itu. Kebenaran dari makna ini terbukti melalui firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 67 dan 68. Yang artinya, Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi menyerahkan diri kepada Allah. Dan sekali-kali bukanlah dia dari golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya. Dan Nabi ini, maksudnya Muhammad SAW, serta orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah adalah pelindung semua bagi orang-orang yang beriman. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 131, Allah berfirman, ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Maka Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Di sini maknanya adalah yakni Allah memerintahkannya dan ikhlas kepadanya untuk tunduk dan patuh kepadanya. Dan ternyata Ibrahim alaihissalam menunaikan perintah Allah tersebut seperti apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 132 yang artinya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Dulur-dulur seiman, di sini maksudnya adalah Ibrahim mewasiatkan agama
yang mengajarkan tunduk patuh kepada Allah ini kepada anak-anaknya, atau domir yang terkantung dalam lafaz biha kembali kepada keucapan Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 131, di mana artinya adalah Ibrahim menjawab, aku tunduk dan patuh kepada Tuhan semesta alam. Itu maksudnya adalah demikianlah karena keteguhan mereka dan kecintaan mereka kepada agama ini. Mereka tetap berpegang teguh kepadanya hingga meninggal dunia. Dan bahkan sebelum itu mereka juga sudah mewasiatkan kepada anak-anaknya agar tetap berpegang teguh kepada agama ini sesudah mereka. Perihal ini sama dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 28 yang artinya, dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid ini kalimat yang kekal pada keturunannya. Dulur-dulur seiman, sebagian ulama salaf membaca lafaz Yakub dengan bacaan nasab, yaitu Yakuba, karena diatafkan kepada lafaz banihi, seakan-akan Ibrahim mewasiatkannya kepada anak-anaknya, juga kepada cucunya, yakni Yakub ibnu Ishak, yang pada saat itu memang Yakub menghadirinya. Dulur-dulur seiman, Imam Qushairi menurut apa yang diriwayatkan oleh Imam Qurtubi darinya menduga bahwa Yakub hanya dilahirkan sesudah Nabi Ibrahim wafat. Akan tetapi pendapat ini memerlukan dalil yang sahih. Menurut pendapat yang kuat, hanya Allah yang mengetahuinya. Ishak mempunyai anak Yakub sewaktu Nabi Ibrahim dan Sarah masih hidup. Karena berita gembira tersebut dicantumkan dalam ayat berikutnya. Dulur-dulur seiman, Allah berfirman dalam surat Hud ayat 71 yang artinya, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan sesudah itu, maksudnya sesudah Ishak, lahir pula Yakub. Yakub dapat pula dibaca nasab, yakni Yakuba, atas dasar mencabut huruf khafat. Sekiranya Yakub masih belum lahir di masa keduanya masih hidup, niscaya penyebutan Yakub di antara anak-anak Ishak tidak mempunyai faedah yang berarti. Lagi pula karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Ankabut, yaitu dalam surat Al-Ankabut ayat 27 yang artinya, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Juga Allah telah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 72 yang artinya, dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai satu anugerah. Dulur-dulur seiman, hal ini semuanya menunjukkan bahwa Nabi Yakub memang telah ada semasa Nabi Ibrahim alaihissalam masih hidup. Dan sesungguhnya Nabi Ibrahimlah yang mula-mula membangun Baitul Maqdis, seperti yang disebutkan oleh kitab-kitab terdahulu. Di dalam kitab Sahihain telah disebutkan sebuah hadis melalui Abu Dzar radhiyallahu anhu yang menceritakan, yang artinya, aku bertanya kepada Rasulullah, masjid manakah yang mula-mula dibangun di muka bumi? Nabi SAW menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya, kemudian masjid mana lagi? Nabi SAW menjawab, Baitul Maqdis. Aku bertanya, berapa lama jarak antara keduanya? Nabi SAW menjawab, 40 tahun. Dan seterusnya. Dulur-dulur seiman, Ibnu Hibban menduga bahwa jarak masa antara Nabi Sulaiman yang menurutnya dialah yang membangun Baitul Maqdis. Padahal kenyataannya dia hanya merenovasi dan memperbarui sesudah mengalami kerusakan. Setelah makin banyak kerusakan. Lalu dia menghiasinya dengan berbagai macam hiasan. Dengan Nabi Ibrahim adalah 40 tahun.
Pendapat ini merupakan salah satu pendapat Ibnu Hibban yang menjadi bumerang baginya karena sesungguhnya jarak di antara Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman itu lebih dari ribuan tahun. Lagi pula sesungguhnya wasiat Yakub kepada anak-anaknya akan disebutkan dalam ayat berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa Yakub adalah termasuk orang yang berwasiat, bukan orang yang menerima wasiat. Dengan kata lain bacaan rafa'la yang lebih kuat, yaitu Yaqubu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 132 yang artinya, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Di sini maksudnya adalah berbuat baiklah kalian selama hidup dan berpegang teguhlah kalian kepada agama ini agar kalian diberi rizki wafat dengan berpegang teguh padanya. Karena sesungguhnya manusia itu biasanya meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama yang dijalankannya dan kelak dibangkitkan berdasarkan agama yang ia bawa mati. Sesungguhnya Allah telah memberlakukan kebiasaannya bahwa barang siapa yang mempunyai tujuan baik, maka dia akan menuntunnya ke arah kebaikan dan memudahkan jalan baginya ke arah kebaikan. Barang siapa yang berniat melakukan kesolehan, maka Allah akan meneguhkannya dalam keadaan kesolehan tersebut. Dulur-dulur seiman, hal ini tidaklah bertentangan dengan hadis sahih yang mengatakan, yang artinya sesungguhnya seseorang itu benar-benar mengerjakan amal perbuatan ahli surga hingga jarak antara dia dan surga hanya tinggal satu depa atau satu hasta lagi. Tetapi takdir menghendaki lain, akhirnya dia melakukan amal perbuatan ahli neraka dan masuklah ia ke dalam neraka. Dan sesungguhnya seseorang itu benar-benar mengerjakan amal perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dia dan neraka hanya tinggal satu depa atau satu hasta lagi. Tetapi takdir menghendaki lain, maka akhirnya dia mengamalkan ahli surga, mengamalkan amalan ahli surga, dan masuklah ia ke dalam surga. Dulur-dulur iman, dalam hadis ini dikatakan tidak bertentangan karena di dalam riwayat yang lain dari hadis ini dijelaskan bahwa amalan perbuatan ahli surga itu menurut apa yang tampak di mata manusia. Dan amalan ahli neraka tersebut menurut apa yang tampak di mata manusia. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam ayat lainnya, yaitu dalam surat Al-Lail ayat 5-10. Yang artinya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan siapkan baginya jalan yang sulit atau sukar. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.